There are no confirmed figures yet on casualties or... And I'm David Haffenreffer. It is lunchtime in London, 5 a.m. in Los Angeles, and 8 a.m. here in New York. Live from the CNN Financial News headquarters, you're watching the 4 Hour. Suara sirene ambulans dan pemadam kebakaran membisingkan kota New York. Akhir tahun di kota New York jadi salah satu masa yang kelam bagi rakyat Amerika, khususnya warga New York. Lebih dari 2.900 orang tewas, ekonomi dan bursa efek kolaps, hingga perubahan pandangan publik global terhadap Islam dan terorisme. Dan inilah 102 menit tragedi 9/11 yang menggebarkan dunia. Pada Selasa 11 September 2001, peristiwa ini digambarkan sebagai serangan teroris bunuh diri terbesar pada masanya. Dua pesawat komersial dibajak dan diarahkan menuju menara kembar World Trade Center di New York. Pesawat diduga dibajak oleh sekumpulan grup ekstremis yang berasal dari Afghanistan, yakni Al-Qaeda. Al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama bin Laden pada saat itu tidak hanya menargetkan WTC, tetapi juga The Pentagon, markas terbesar sistem militer Amerika Serikat. Bahkan diduga merencanakan penyerangan terhadap Gedung Putih sebagai tujuan akhirnya. Usut punya usut, Al-Qaeda memang pada saat itu sedang gencar-gencarnya menyuarakan kampanye perlawanan terhadap musuh Islam, terutama Amerika Serikat. Pada saat itu memang Amerika Serikat memberi dana dan bantuan Israel untuk merenggut tanah Palestina. Gedung 110 lantai ini begitu vital untuk Amerika Serikat karena merupakan komplek bisnis sebesar di Amerika pada saat itu. Al-Qaeda menyadari bahwa mereka tidak punya kekuatan yang besar untuk melawan Amerika yang superpower. Sehingga inilah yang terjadi. Opsi terakhirnya adalah menyerang gedung-gedung vital agar Amerika Serikat waktu itu bisa shutdown. Bayangin nih, kamu lagi ngopi pagi-pagi, terus tiba-tiba kamu dengar ada dentuman keras dan asap tebal yang menutupi langit. Pukul 8 lebih 40 menit di waktu setempat, pesawat America Airlines Flight 11 menabrak menara utara World Trade Center, dan dari kejadian ini diperkirakan ada sekitar 1.700 orang menjadi korban jiwa. Pukul 9 lebih 3 menit di pagi hari, menara selatan kembali mengalami hal serupa dengan menara utara. Kali ini menggunakan United Airlines Flight 175. Perkiraan korban jiwa pada waktu itu mencapai 1.000 orang. The Pentagon, markas besar militer Amerika Serikat, juga tidak luput dari aksi grup ekstremis ini. Tepat 34 menit setelah menara selatan berhasil diserang. Ini menandakan status berbahaya dan sangat darurat. Tidak lama dari penyerangan Pentagon, menara selatan WTC akhirnya runtuh. Setelah menara selatan runtuh pada 10.03, kelompok teroris Al-Qaeda dengan pesawat United Airlines 93 kembali berusaha menyerang gedung keempat, yaitu Gedung Putih atau Gedung Capitol. Namun, gagal karena penumpang di dalam pesawat berusaha melawan dan merebut kokpit dari pembajak. Pada akhirnya, pesawat jatuh di lapangan kosong di Pennsylvania dengan semua penumpang tewas. 10.000 lebih orang dievakuasi tepat waktu dengan 1.400 lebih pemadam, polisi, dan petugas penyelamat dikerahkan. Ratusan orang termasuk petugas penyelamat tewas saat gedung runtuh. Setelah runtuhnya World Trade Center, seluruh bandara di Amerika Serikat ditutup. Gedung-gedung penting dievakuasi dan Presiden Amerika saat itu, George Walker Bush, membuat pengumuman bahwa Amerika Serikat sedang dalam keadaan perang melawan teroris. And night fell on a different world. A world where freedom itself is under attack. Americans have many questions tonight. Americans are asking, who attacked our country? We will not tire, we will not falter, and we will not fail. Kemudian, kota New York dikatakan lumpuh.
Dampak global dari kejadian 9/11 ini ada beberapa. Yang pertama, meningkatnya Islamofobia. Setelah kejadian 9/11, orang-orang beragama Muslim mengalami diskriminasi karena diasosiasikan dengan kelompok teroris meskipun mereka tidak terlibat dan tidak memiliki hubungan. Yang kedua, pengawasan meningkat. Amerika Serikat kemudian mengesahkan Patriot Act dan menambah kekuatan pemerintah untuk memata-matai warganya demi keselamatan. Yang ketiga, terjadinya Perang Irak tahun 2003. Meski tidak berkaitan secara langsung dengan kejadian ini, Amerika Serikat menggunakan isu teror untuk mencari kesempatan menyerang Irak yang kemudian menyebabkan ketidakstabilan panjang di Timur Tengah. Yang keempat, berdampak pada hubungan internasional. Hubungan intelijen antar negara meningkat dan negara-negara saling bertukar data terorisme. Bursa efek kolaps dan penutupan pasar saham. NYSE atau New York Stock Exchange dan Nasdaq ditutup total segera setelah serangan terjadi. Pasar saham tidak dibuka kembali selama 4 hari, yang menjadikan ini adalah sebagai penutupan terpanjang sejak 1930-an. Menara WTC-1 dan WTC-2 runtuh sepenuhnya akibat kebakaran dan kerusakan struktural yang disebabkan oleh pesawat. Jumlah korban jiwa pada kejadian ini menewaskan 2.977 orang. Itu semua penerbangan sipil di Amerika Serikat dihentikan oleh FAA. Lalu bandara utama seperti John F. Kennedy dan LaGuardia serta Newark ditutup. Sistem kereta dan subway New York City mengalami gangguan besar karena sebagian dihentikan demi evakuasi dan penyelamatan. Kerugian properti dan infrastruktur WTC, kerugian bisnis, maskapai penerbangan AS menderita kerugian sekitar 10 miliar dalam hitungan minggu karena penghentian operasi. Perekonomian New York City kehilangan sekitar 100.000 pekerjaan dalam waktu yang singkat. Setelah itu ada teori konspirasi yang muncul pasca kejadian 9/11, yaitu teori inside job. Teori inside job adalah keyakinan bahwa pemerintah Amerika Serikat sendiri terlibat atau membiarkan dan mengatur serangan pada 11 September 2001 demi kepentingan politik, ekonomi, atau kepentingan militer. Ada beberapa klaim utama yang mendasari teori inside job 9/11 ini. Yang pertama yaitu pemerintah Amerika Serikat sengaja membiarkan serangan terjadi. Klaimnya adalah CIA dan FBI sudah tahu ancaman Al-Qaeda, tapi sengaja diam agar serangan terjadi. Pemerintah Amerika Serikat juga ingin alasan untuk perang dan menginvasi Afghanistan dan Irak. Motif lain yang bisa diklaim yaitu pemerintah Amerika Serikat ingin menguasai minyak di Timur Tengah, lalu menguatkan industri militer, meningkatkan kekuasaan eksekutif di dalam negeri, membenarkan penerapan Surveillance National atau Patriot Act. Faktor kedua yaitu runtuhnya World Trade Center dianggap sudah dipasang bahan peledak atau disetting. Klaimnya yaitu menara WTC runtuh terlalu simetris seperti controlled demolition. Yang kedua yaitu suhu pembakaran pesawat disebut tidak cukup untuk melemahkan sebuah baja. Lalu, gedung WTC-7 runtuh tanpa dihantam pesawat. Runtuhnya gedung WTC-7 ini sering jadi bukti terkuat bagi penganut inside job. Yang ketiga yaitu pemerintah Amerika Serikat dinilai terlalu cepat menyalahkan Al-Qaeda. Klaimnya yaitu dalam hitungan jam, pemerintah menyebut Osama bin Laden dianggap terlalu cepat untuk menyimpulkan sebuah investigasi. Ini membuat seolah-olah pemerintah Amerika Serikat sudah menyiapkan narasi bagi kejadian ini. Nah, jadi gimana nih teman-teman? Sekarang udah pada tahu ya bahwa 9/11 ini bukan sekedar aksi terorisme biasa. Ia mampu mengubah tatanan keamanan dunia menjadi lebih tanggap dan responsif terhadap isu-isu yang beredar demi menjaga keamanan negara.